나 인성 마다가지 스마 인생. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang definisi sholat. Menerangkan tentang sholat menurut Fathul Qorib. Nah, sebelumnya saya memohon maaf kepada dosen pengempu saya dan memohon izin dikarenakan saya tidak memakai alma mater kampus dikarenakan ada kendala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita lanjut tentang definisi sholat. Nah, sholat menurut Fathul Qorib. Nah, secara bahasa sholat itu yaitu doa. Nah, sedangkan menurut syara yaitu sholat itu adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan menurut syarat-syarat tertentu. Nah, apa syarat-syarat sholat? Nah, syarat-syarat sholat yaitu syarat wajib sholat. Nah, ada 5 yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh. Baligh itu telah mencapai usia dewasa. Nah, kemudian yang ketiga berakal. Nah, berakal itu tidak dalam keadaan gila atau mabuk atau hilangnya akal. Nah, kemudian suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, terkekeh bahwa waktu sholat telah tiba. Nah, gitu. Itu syarat sah wajib sholat. Nah, kemudian bagaimana dengan bagi wanita yang haid atau nifas? Nah, bagi wanita haid atau nifas sholat itu tidak diwajibkan dan tidak perlu diqodho. Nah, kemudian setelah syarat sah sholat apa yaitu rukun sholat. Nah, rukun sholat menurut Fathul Qorib itu disebutkan bahwa rukun sholat itu terdiri dari 18 perkara. Nah, antara lain yaitu yang pertama niat. Nah, apa itu niat? Yaitu menghadirkan tujuan dalam hati untuk melaksanakan sholat tertentu. Nah, kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah, maksudnya bagaimana melaksanakan sholat dalam posisi berdiri, tapi jika tidak ada halangan. Kalau sakit berarti tidak apa-apa. Nah, kemudian tahbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allah Akbar sebagai pembukaan salat. Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, yaitu dilakukan pada setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, maupun ketiga dalam salat apapun itu. Entah itu salat duhur, asar, setiap rakaatnya itu membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian ruku. Apa itu ruku? Yaitu membungkuk dengan tumak ninah. Nah, kemudian i'tidal. Nah, apa itu i'tidal? I'tidal yaitu bangkit dari ruku dengan tumak ninah. Nah, kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali yaitu dengan tumak ninah pada setiap sujud. Nah, kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, apa itu duduk di antara kedua sujud? 2 sujud yaitu dengan tumak ninah. Sujud, kemudian pertengahnya itu duduk. Kemudian sujud lagi, itu duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu ucapan tertentu dalam duduk tasyahud, yaitu duduk yang paling akhir dalam sholat itu. Nah, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir tersebut. Nah, kita harus membaca
sholawat atas Nabi Muhammad. Kemudian salam pertama itu sebagai penutup sholat. Kemudian tertib, nah, yaitu melaksanakan rukun-rukun tersebut secara berurutan. Kemudian rukun-rukun ini harus dipenuhi agar sholat dianggap sah. Nah, itu rukun-rukun sholat. Kemudian apa saja hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat secara lain, yaitu pertama berbicara dengan sengaja ketika sholat. Nah, itu mengucapkan kata-kata di luar bacaan sholat. Nah, seperti kita sudah takbir. Nah, ketika kita sudah melakukan takbir, itu sudah masuk dalam sholat tersebut. Kemudian ada teman yang berbicara kepada kita. Nah, terus kita menjawab. Nah, itu termasuk batal ya teman-teman. Nah, kemudian melakukan gerakan yang banyak dan berturut-turut. Seperti ketika sholat kita merasa gatal, misal di area pipi. Kemudian kita menggaruknya berturut-turut, melakukan gerakan yang berturut-turut lebih dari 3, misal 1, 2, 3, 4, 5, ya itu sudah batal ya teman-teman. Nah, kemudian karena gerakan di luar gerakan sholat itu dapat mengganggu kekhusyuan ya. Nah, kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan pada tubuh maupun pada pakaian atau tempat sholat. Misal pada tubuh najis seperti kencingnya kucing, atau di tempat sholat ada kotoran. Nah, itu dapat membatalkan juga. Nah, kemudian meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat dengan sengaja. Nah, contohnya seperti tidak membaca Al-Fatihah, nah, atau tidak berwudu. Nah, berwudu itu kan tadi kan syarat sah sholat itu harus suci dari hadas. Nah, suci dari hadas itu jadi kita harus mempunyai wudu. Nah, itu termasuk dapat membatalkan wudu. Tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kan wajib, syarat wajib. Nah, kemudian memahami hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kenapa kita harus memahami hal-hal yang membatalkan sholat? Karena itu penting agar ibadah kita tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penjelasan dari saya tentang sholat menurut Fathul Qorib. Nah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena ini pembelajaran bagi saya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!